Rahayu, Sagung Dumadi, Sampurasun, Kasanean Dulur, Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Di kesempatan kali ini saya akan akan mengajak para sesepuh atau Pak Kiai, Pak Ustadz mengajak untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang kadang terjadi di dalam kehidupan. Salah satu contohnya seperti yang sudah kita alami selama ini, kita memeluk agama, mengikuti agama orang tua masing-masing. Namun pada saat anak manusia itu mulai beranjak remaja dan dewasa, kadang dihadapkan dengan kendala-kendala atau sebuah permasalahan yang merupakan menjadi pengalaman hidup bagi anak manusia tersebut, sehingga dia memutuskan untuk berpindah agama. Ada di antaranya orang tua yang tidak menyetujui sebuah pasangan ke jenjang pernikahan karena berbeda agama. Nah, pertanyaannya, apakah pindah agama itu suatu kewajaran atau suatu keharusan atau suatu kebodohan? Nah, mungkin dari Abah dulu, monggo Abah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, Mas Tris, nyun sewu iki, saya duluan disuruhnya nih sama Kang Restu nih. Buah ini juga mohon doanya, mudah-mudahan benar, tapi nggak tahu takut salah ya. Jadi agama itu kan kalau di kita itu merupakan suatu keharusan atau kemestian dalam kehidupan itu manusia beragama. Apa itu agama? Adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan keyakinan akan adanya kekuatan atau entitas yang lebih tinggi dari manusia. Karena adanya agama itu merupakan adanya aturan-aturan di dalam kehidupan, dalam menata kehidupan dunia atau menuju ke akhirat. Itu versi dalam konsep Islam. Di mana agama yang mengatur manusia dalam kehidupan. Terlepas itu agamanya apa gitu kan. Cuman kebetulan saya nih muslim, mungkin saya akan bahas agama tentang muslim seperti itu ya, tentang Islam seperti itu. Dan agama sebetulnya bukan hanya pelengkap identitas di KTP, tapi agama adalah sesuatu entitas ya, sesuatu entitas itu suatu kepercayaan akan Tuhan, di mana kita agama itu harus melibatkan kepercayaan dengan adanya Tuhan kita, masing-masing keyakinan kita. Nah, yang jadi pertanyaan tadi masalah pindah agama gitu kan, pindah agama. Kalau anak kecil rata-rata termasuk saya mungkin, kenapa saya beragama Islam? Karena memang orang tua saya Islam dan saya dikenalkan dengan agama saya Islam seperti itu. Ya. Karena waktu itu saya belum mencari ketuhanan dan belum menjati diri. Cuman ketika saya melek, diperkenalkanlah oleh orang tua saya, lingkungan saya, bahwa kamu adalah agamanya Islam, sehingga melekat dalam hati dan sampai hari ini saya masih mempercayai Islam. Ketika saya mempercayai Islam bukan berarti menjelekkan agama yang lain ya, cuman yang kita yakini, kita anuti adalah Islam. Maka dalam agama itu ada toleransi beragama. Mungkin kalau Al-Quran lakum dinukum waliyadin, jadi bagi kamu agamaku, agamamu bagi aku adalah agamaku, seperti itu. Jadi ketika kita beragama meyakini satu agama, tidak boleh kita menjelek-jelekan atau menyalahkan keyakinan orang lain, karena memang itu hak masing-masing. Kedua, kenapa manusia pindah agama? Kenapa manusia itu pindah agama? Penyebab manusia pindah agama banyak faktor. Satu, bisa karena
perubahan keyakinan. Kenapa perubahan keyakinan? Karena orang yang menggali potensi agama, ketika dia menggali terus, akan mencari kebenaran yang lebih dalam. Tidak ada kepuasan dalam dirinya. Sementara ini di luar hidayah ya. Ini saya bahas secara konsep ya, bukan hidayah dari Allah kan. Memang kalau kita kan kadang-kadang Tuhan yang menentukan, mungkin itu hakikatnya. Kebanyakan orang yang pindah agama itu adalah orang yang mencari keyakinan yang lebih seperti itu. Sehingga dia tidak menemukan dalam yang agama ini, maka dia banding-bandingkan dengan agama yang lain. Di situ dia menemukan, maka terjadilah perpindahan agama secara keyakinan. Satu. Yang kedua, bisa aja karena faktor ekologi. Faktor ekologi itu faktor bahwa kita ini tergantung dengan siapa bergaul, sementara kita belum meyakini secara mantap dengan agama yang satu, itu bisa pindah agama. Ketiga, bisa pindah agama, pindah keyakinan itu karena faktor jodoh. Nah, yang jadi pertanyaan yang ketiga, bodohkah? Apakah kebodohan? Terus lupa pertanyaan ketiga tuh. Orang yang berpindah agama itu seperti itu kan? Apa namanya tadi? Harus tuh, maaf, pertanyaan yang terakhir apa tuh? Lupa. Apakah pindah agama itu suatu kewajaran atau suatu kebodohan gitu menurut Abah? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau memang agama hanya jadi alat untuk mereka itu mengesahkan pernikahan seperti itu, bisa disebut kebodohan. Bisa juga disebut kewajaran seperti itu, atau mungkin kecerdasan seperti itu. Jadi tergantung sudut mana kita memandang tentang orang pindah agama tersebut. Tapi memang pada dasarnya semua agama kan misionaris. Iya. Kita juga pengen banyak pengikut, ini juga pengen banyak pengikut. Seperti itu memang kita suruh promosi dengan agamanya masing-masing, dan itu sah sepanjang tidak menjelekkan satu sama lain. Seperti itu aja. Ya. Nah, menurut Abah sendiri agama itu apa, Pak? Nah, kan udah saya bahas tadi ya, agama itu apa sih, gitu kan? Agama adalah di mana agama itu di kita, di pribadi Abah ya. Agama itu adalah suatu konsep, suatu aturan yang mengenal tentang uluhiyah, tentang kepercayaan, keyakinan akan adanya Tuhan. Karena bagi orang-orang secara kasat mata yang beragama itu pasti akan berbicara tentang ketuhanan seperti itu. Jadi kepercayaan ketuhanan itu akan timbul suatu agama. Dan agama tidak akan jadi agama apabila tidak ada kitab suci. Dan kitab suci itu yang mengatur. Al-Quran dengan Islamnya, Kristen dengan Injilnya, kalau Weda dan Tripitaka juga dengan Hindu dan Budanya, bahkan Sun Avesta dan sebagainya, itu masing-masing agama. Pokoknya setiap agama itu ada kitab suci. Dan kitab suci itulah yang akan mengatur tentang kehidupan manusia, yang mempercayai adanya alam dunia menuju akhirat, dan juga memang kalau memang agamanya damai di dunia, yang mengatur kehidupan di dunia. Kitab suci itulah seperti Al-Quran, seperti itulah sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan manusia di alam dunia dan sampai menuju akhirat. Itu versi Al-Quran seperti itu. Jadi agama adalah merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan keyakinan akan kekuatan atau entitas yang lebih tinggi dari manusia, dan satu aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia. Jadi hubungan dengan Tuhannya diatur, hubungan dengan sesama manusianya juga diatur. Itu fungsi agama. Memang panjang kalau pembahasan agama, mungkin panjang seperti itu. Kita ambil globalnya aja seperti itu dulu. Ya, siap. Ya, Bah. Terima kasih, Abah. Mohon maaf, mungkin banyak yang salah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Abah. Sekarang ke TH ini, minta pandangan dari TH ini seperti apa Teh mengenai seperti yang sudah saya narasikan tadi.
Setuju sekali itu sama narasinya Bantong ya. Masalah pindah agama itu ya tergantung kesepakatan mereka gitu. Itu mah tergantung kesepakatan lah gimana baiknya. Kalau masalah agama itu yang udah dinarasikan Bantong itu saya sangat setuju sekali. Begitu saja Kang Restu narasi saya. Ya. Masalah pindah agama itu mah tergantung kesepakatan gitu. Silakan. Ya. Gimana pandangannya menurut Mas Riz? Ya penanggapannya ya sudah dijawab sama Mbak Hanom sama Teteh Ani. Ya menurutku ya beda-beda tipis lah, jawabannya sama lah gitu. Semua tinggal dari manusianya. Saya punya agama nih, semua agama baik, cuma kan dengan dikatakan dengan abah tadi kan keyakinan ya, karena dari lahir sudah ditanyakan, oh agamamu ini kan gitu kan, sampai dewasa pun sampai tua pun ya sampai bisa berubah agama. Nah, itu kan dari keyakinan beliau itu yang kurang pas gitu. Ya semua udah dijawab sama Abah sama Teteh Hani, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Saya kembali lagi ke Abah. Kalau menurut Abah sendiri, solusi yang terbaik itu apakah harus pindah atau mendalami agamanya masing-masing, Bah? Karena kan agama kan semua sama ya, yang arti esensinya mengajarkan budi pekerti atau kebaikan kan gitu, Bah. Iya. Jadi kalau saya tidak ada solusi untuk pindah dan tidak pindah, karena memang masalah agama itu personal gitu ya. Cuman segala sesuatu ada konsekuensinya. Entah itu konsekuensi sosial, konsekuensi pada pribadi dan lain sebagainya. Jadi kepercayaan akan Tuhan itu tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan. Bang Restu, agamanya ini harus ikut saya, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak ada paksaan ya, Pak? Tidak boleh tidak ada paksaan. Kalau mau ikut saya konsekuensinya seperti begini, mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah, tentunya ada aturan, ada syariatnya, ada keimanannya, ada ihsan dan sebagainya. Itu kita kaji. Cuman yang jangan itu, yang tidak boleh itu, agama hanya jadi pelengkap KTP. Agama mau apa? Islam, tapi orang ngerti Islam, itu yang jadi masalah. Kenapa? Akan terjadi agama jadi bahan benturan dengan hal-hal yang lain. Sementara kita harus berdampingan. Kita kan berhubungan dengan yang secara vertikal juga yang horizontal. Jadi nggak bisa hidup kita ini sendiri karena ini masuk sosial. Dan kita tidak boleh memaksakan dalam agama satu kepada yang lainnya. Tetapi kalau misionaris, semua agama juga misionaris. Mengajak dalam makom dakwah masing-masing agama seperti itu. Kenapa? Kita juga kan butuh teman dalam kehidupan ini seperti itu. Tapi yang tidak boleh memaksakan, mengajak monggo, memaksakan yang tidak boleh seperti itu. Dan mencaci maki agama lain juga tidak boleh. Kalau kita mau beragama yang baik, karena apa? Fungsi agama itu memberikan makna, tujuan hidup. Jadi agama dapat memberikan makna dan tujuan hidup. Kepada siapa? Kepada penganutnya. Artinya Islam punya aturan, Kristen punya aturan. Jangan dicampur baur. Aturan Islam seperti begini, aturan Kristen seperti begini. Kalau kita Islam aturannya sholat 5 waktu, ke masjid. Kalau orang Kristen harus ke gereja, kalau Buddha harus ke pura, kalau Hindu harus ke kuil dan lain sebagainya, menepati kewajiban masing-masing. Ketika di dalamnya itu kita kaji semuanya menuju kepada kebaikan, maka akan terjadi toleransi beragama. Bahkan saya termasuk orang yang moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah kita saling dukung-mendukung satu sama lain dalam konsep sosial, ekonomi, budaya. Beda, tetapi kalau masalah keyakinan kita privasi seperti itu. Kita juga nggak mau diganggu, mereka juga tidak mau diganggu seperti begitu. Jangan saling mengganggu satu sama lain. Tapi yang terjadi agama sebagai alat untuk membenturkan kehidupan makhluk sosial. Karena yang paling murah untuk membenturkan manusia itu melalui agama.
Yang paling murah. Mau politik, mau pilkada, kalau dengan agama itu paling murah. Karena orang punya agama seperti itu dan orang mudah terprovokasi dengan adanya agama seperti itu untuk dibentur-benturkan. Kenapa? Banyak orang yang beragama tapi tidak mengetahui itu agama, tidak mendalami itu agama. Akhirnya agama sebagai alat pelengkap dalam kehidupan seperti itu. Mau pindah, mau tidak, itu konsekuensinya kepada diri kita masing-masing seperti itu. Ya. Semua ada konsekuensinya seperti itu. Saya ke Mbak ini. Bangga. Menurut Mbak ini tanggapannya bagaimana Mbak mengenai agama? Atau agama itu apa sih Mbak? Menurut saya ya setuju sama Bantong, semuanya juga sudah dijawab ya sama Bantong. Tinggal melengkapi saja kalau saya masalah beragama itu ya kita saling menghormati sajalah. Ya. Karena agama itu semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tinggal kita saling menghormati, jangan merasa agama kita paling benar gitu. Jangan merasa agama kita paling suci, paling diterima sama Tuhan. Ya tergantung kembali kepada diri pribadi masing-masing gitu. Apakah kita benar menjalankan agama itu atau ya sekedar cuma KTP lah istilahnya gitu. Ya begitulah. Kalau ini mah secara ini aja ya, enggak secara mendalam gitu, secara secara luarnya saja begitulah. Kang itu Kang Restu. Terima kasih Teh Aini. Kita sapa dulu sahabat kita yang baru masuk. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sam. Oke, kita ke Mas Riz. Mas Riz? Iya, udah itu aja jawabannya. Jawabannya udah dijawab. Iya. Udah dijawab Mas Teteh sama Abah Nom. Oke, monggo Mas pertanyaannya. Mohon maaf sih Abah potong ya. Pertanyaan saya ya, saya kan ingin juga belajar agama karena saya bukan nggak begitu mendetil dengan agama Islam ya. Pertanyaan saya, apakah orang yang sudah meninggal tapi kenapa kok jasadnya masih utuh, apakah itu yang dinamakan sudah mendapatkan layak surga atau gimana? Atau apa? Terima kasih. Kebetulan kita belum meninggal nih. Kita belum meninggal nih. Jadi memang ada dalam versi Islam, ada orang-orang yang dipelihara jasadnya oleh Allah karena amalan-amalan dia selama hidup seperti itu. Itu adalah suatu disebutnya ekstrani ya, satu kelebihan-kelebihan dari hasil amalan-amalan beliau selama hidupnya. Kalau masalah surga dan neraka kan hari ini belum bisa ditentukan karena kita belum menuju ke sana. Masih kalau yang meninggal masih utuh masih dalam barzakh namanya. Jadi kalau orang yang meninggal jasadnya mati itu tanda-tanda ciri-ciri mereka itu adalah mendapatkan suatu anugerah dari Allah. Beliau ada daripada amalan-amalan yang baik sehingga beliau mendapatkan karomah atau maunah dari Allah sehingga jasadnya masih utuh. Kalau masalah surga dan neraka itu nanti. Cuman kalau surga dan neraka bisa dikisahkan itu tergantung di alam kuburnya. Karena al-qabru makam alam barzah itu merupakan taman mini daripada akhirat. Kalau memang mereka mau bahagia, di alam kuburnya akan bahagia. Kalau memang mereka mau celaka, maka di alam kuburnya pun akan celaka. Itu pandangan Islam. Monggo Kang Restu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mas Riz? Ya, bentar. Ya emang benar sih kalau menurut saya, kok kenapa orang meninggal ataupun dari kiai, abah atau para wali ya, kenapa kok jasadnya masih utuh ya, menurut saya emang masih banyak ada pertanggungjawaban
di dunia itu atau gimana kan gitu ya. Emang bisa masuk logika juga jawaban si Abah tadi sih, itu aja. Assalamualaikum, Lanjut Kang. Bang Abi Sobri. Waalaikumsalam. Sudah menyimak dari tadi apa baru datang? Baru datang. Ya, saya Oh, nyimak baru aja datang. mungkin ya. Ya. Salam Jadi, semuanya. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi narasinya itu seperti ini, Bang. Jadi seperti yang sudah kita semua alami, bahwasanya kita mengikuti anak-anak manusia ini pada mereka mengikuti agamanya itu sesuai dengan agama orang tuanya, kan seperti itu, Bang. Nah, namun pada saat dia beranjak remaja atau beranjak dia sudah memasuki masa dewasa, dia dihadapkan dengan sebuah kendala-kendala atau permasalahan, entah itu dalam percintaan atau ada kendala yang lainnya, dia memutuskan untuk berpindah agama, gitu Bang. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apakah berpindah agama itu merupakan suatu kewajaran atau kebodohan, Bang? Mungkin Abang bisa memberikan pandangan atau solusi bagi yang mengalami permasalahan itu. Oh, jadi temanya pindah agama itu apakah suatu kebodohan? Ya, atau memang itu suatu kewajaran gitu, Bang, atau suatu keharusan gitu. Jadi kita bukan membahas agamanya ya, Bang ya. Tapi yang kita bahas itu fakta yang sering kali terjadi di lapangan seperti itu, Bang. Ya, ya. Jadi sebelum masuk ke ranah situ, saya akan mungkin udah tahu ya, ada salah satu hadis Nabi itu yang mengatakan fa inna abawahu, nah kedua orang tuanya lah yang menyebabkannya menjadi Yahudi kemudian menjadi Nasrani. Tentu manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, yang membuat dia Nasrani atau Yahudi itu kan tadi itu ya, kedua bapaknya. Dan termasuk kita dalam kondisi keadaan Islam itu karena bisa dikatakan karena kedua orang tua kita itu adalah beragama Islam dalam keadaan Islam itu. Maka kita mengikuti agama orang tua kita. Namun konsep di dalam Islam sebenarnya itu kita tetap ketika kita sudah mencapai usia balik harus berpikir. Makanya di dalam Al-Quran itu kan banyak kali redaksi atau wahyu atau ayat yang menyuruh kita untuk berpikir afala ta'qilun, dengan tujuan tentunya memantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi rasionalitas. Tidak bisa kita pungkiri banyak sekali orang-orang yang mengkaji Islam dengan cara rasionalitas dan kemudian mereka menemukan kebenaran Islam itu dengan rasionalnya, yang akhirnya kadang keyakinan mereka itu lebih lebih tinggi kualitasnya atau lebih full daripada kita yang hanya taklid. Nah, makanya kan ada iman taklid itu ya. Nah, di dalam kitab tauhid itu taklid itu mungkin derajat keimanan yang paling rendah. Dalam artian kita itu ya sekarang yang dalam keadaan taklid itu levelnya itu harus agak ditingkatkan gitu. Bagaimana kita menemukan secara rasionalitas dalil, misalkan adanya Tuhan, misalkan dengan bertafakur adanya langit dan adanya bumi dan semua ciptaannya dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian masalah agama ini saya kemarin sudah ikut kuliah dengan salah satu
bapak moderasi beragama. Jadi ajaran Islam itu ada dua, yang sifatnya universal atau kulli atau umum, ada yang sifatnya parsial atau juz'i. Nah, keyakinan ini sifatnya adalah ranahnya privat ya. Privat. Artinya ranah privat ini sebenarnya tidak bisa diikut campuri dengan ranah yang sifatnya universal itu. Dan memang kalau kita lihat beberapa ayat Al-Quran secara letterlek atau secara konteks, secara teks maksudnya, itu ada beberapa ayat yang memang secara teks saja ya, mungkin nanti kan banyak perbedaan. Ada ayat Al-Quran itu yang menyatakan bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama. Misalkan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Namun Islam, Allah memberi wahyu kepada Rasul dan kemudian menyampaikan kepada kita, namun ada konsekuensi dalam penyampaian wahyu itu, bahwasanya apabila memang tidak meyakini kebenaran Islam, ya konsekuensinya seperti ini. Dan kemudian sampai turun ayat-ayat misalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Namun secara umum, secara universal, Islam itu tadi memang agama yang sangat menerima perbedaan gitu ya. La ikraha fiddin, kemudian seperti ketika Rasul dengan pamannya sendiri sampai meminta kepada Allah agar pamannya, bapaknya Sayyidina Ali, Abi Thalib, itu kan pamannya sendiri, beliau meminta agar Allah memberikan agar beliau masuk Islam. Kemudian Allah menurunkan ayat innaka latahdi man ahbabta, wahai Rasul, engkau tidak punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah itu yang berkehendak memberikan seseorang itu hidayah. Nah, kemudian di ayat lain fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, ingatkan, Rasul kamu itu tugasnya fadzakir, mengingatkan saja bahwasanya yang beragama Islam itu akan mendapat janji akan mendapatkan surga, kebahagiaan di akhirat. Innama anta mudzakir, engkau hanya mengingatkan saja, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak ada kewenangan untuk mereka percaya atau tidaknya. Karena itu kembali hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah ranahnya privat ya, ranahnya privat yang ada di dalam diri seseorang, dan itu memang di dalam Islam itu memang tidak ada paksaan, namun ada konsekuensi. Kemudian ada pengingat bahwasanya dengan masuk agama Islam itu akan diberikan seperti kebahagiaan di akhirat, surga dan nikmat-nikmat yang lainnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pindah agama itu? Ya kembali lagi ya tadi, ini karena adalah ranah privat dan ini adalah progresif. Artinya kalau memang kita dilihat dari sudut pandang agama, tentunya ya agama tidak memperbolehkan ya, karena kita sudah tahu inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam, seperti itu. Nah, kemudian apakah harus memaksakan atau kita cukup ingat ketika Rasul diperintahkan fadzakir, cukup mengingatkan saja, seperti itu, cukup mengingatkan. Kalau misalkan tidak diterima atau tidak, ya kita tadi kembali ketika Rasul diberikan wahyu, diingatkan juga oleh Allah, innaka latahdi man ahbabta, wahai Rasul, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, bahkan paman sendiri, anak sendiri, atau orang tua sendiri. Kita itu tidak ada kewenangan memberi hidayah, tapi kita ada kewenangan untuk mengingatkan. Cukup kita mengingatkan, hidayah hak prerogatif Allah. Seperti itu mungkin.
Terima kasih Abang Abi Sobri, sangat luar biasa. Sekarang saya ke Mas Sam. Assalamualaikum Mas Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ya, Mas Sam. ya terima kasih atas waktunya. Oke. Kalau menurut saya ya, bab agama itu jalan. Istilahnya antara satu agama dengan agama yang lain saling menyempurnakan. Jadi kita berpacu pada hadis Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kan agama yang sebelumnya itu terkendala atau permasalahannya di akhlak. Nah, kalau menurut saya agama itu person, jadi ke orangnya. Karena tujuan semua agama itu kan baik, menuju kepada Tuhannya. Cuman kan harus diingat menuju Tuhan ini kan Allah ini kan maha gaib. Nah, selama ini kan kita hanya mengibadahkan yang kelihatan saja. Untuk urusan kegaiban, bab hati ini kan kadang kita mengabaikan. Untuk urusan kefasikan hati, seperti kala dalam kehidupan sehari-hari, urusan fasik hati ini kan nggak pernah kita perhatikan. Sementara dalam Al-Quran dikatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi tidak hanya melulu di zahirnya, tapi untuk urusan hati. Iman itu kan iman dalam lisan, iman dalam perbuatan. Lah, kaitan hati ini kan selama ini kita abaikan. Setelah selesai sholat, kita masuk ke dalam kehidupan ini kan terkadang urusan bab-bab duniawi, bab-bab dalam kehidupan ini kita lalai. Hati mangkal, dongkol ini kan kita abaikan. Nah, sedangkan inilah yang menutup hubungan kita dengan Allah. Kadang kan kita menuju sholat, namun dalam kaitan dunia kita mengabaikan untuk urusan-urusan hati lah. Akhlak ini kan dimulai dari hati. Jadi kalau hatinya baik, orang akhlaknya juga akan baik. Berarti kan kalimat aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ini kan kaitannya dari dalam dulu. Ibarat pondasi, ibarat kita membangun rumah, dari pondasinya dulu, kebaikan hati, kolbun salim, keselamatan hati, dari setiap ujian hidup, lalu kita masuk ke dalam yang terlihat. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Cinta kepada Allah, cinta kepada manusia. Nah, untuk kaitan agama ini, saya kalau pendapat saya itu semuanya baik. Cuman antara satu agama dengan agama lain sangat menyempurnakan. Dari Hindu, dari ini semua ajarannya baik. Tapi untuk bab person, kebaikan ini kan tergantung personnya. Yang dilihat itu kan kebaikannya. Oke Bang. Boleh saya bertanya ya Bang sebentar ya. Ya. Menurut Abang tadi kan mengatakan atau menyampaikan bahwa semua agama itu baik. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang dia itu mengalami kegoncangan batin, dalam arti dia memutuskan untuk berpindah keyakinan dari A ke B misalkan. Menurut Abang sendiri kan tadi menyampaikan bahwa agama itu semua sama mengajarkan kebaikan. Solusi yang tepat menurut Abang gimana Bang? Ya, kita kembali ke diri dulu, kembali ke mewujudkan kebaikan hati dulu. Agama itu kan dimulai dari dalam dulu. Otak pelaku dengan pelaku kejahatan muncul dari dalam. Nah, kita memerangi kejahatan dari dalam, menciptakan kebaikan dari dalam. Jadi beragamalah dari dalam dulu. Setelah dari dalam selamat, dia tidak akan ada kegoncangan. Dia akan tahu betul bahwa tujuan agama itu untuk kebaikan. Udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam keseluruhan. Berarti kan
lahirnya selamat, dalamnya selamat. Tapi dialami selamat dari dalam dulu. Nah, kegoncangan ini kan munculnya dari dalam, kebimbangan. Kalau dalamnya, rohaninya selamat, pasti luarnya selamat. Dia akan punya pilihan. Kalimatnya begini loh. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, saya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Berarti kan untuk urusan luar ini Allah yang menunjukkan. Dia memerangi dalamnya dulu. Bentuk resah, cemas, gelisah, segala kebimbangan itu kan diperangi dulu. Tapi setelah dalam mantap, nanti urusan luar ini kan Allah yang memilihkan, Allah yang memberi petunjuk. Gitu. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, niscaya akan kami. Kami ini kan jamak. Ya Allah, ya Rasul, ya para wali, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Berarti kan kuncinya jihad dulu. Memerangi diri dulu dari segala bentuk keburukan dan kefasikan hati. Setelah selesai dalam, Allah yang akan menunjukkan jalan luar. Jadi kalimat Islam itu kan selamat dulu, menyelamatkan diri dulu, selamat. Kalimatnya kan apa itu, yang jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, dirimu dulu. Segala bentuk panas hati. Kalimat neraka itu jangan kita artikan neraka sana dulu. Kita artikan neraka itu kan api. Jadi setiap kita terjebak dalam amarah itu kan kita terjebak dalam api. Lah, kita selamatkan dulu dari itu. Setelah kita berhasil menyelamatkan itu, pasti orang sekitar juga selamat karena nggak akan pernah kita marahi. Artinya kan seperti itu. Jauhkan dirimu dan kerabatmu dari api neraka. Berarti kan Ya, dakwah itu diri dulu. ya. Jadi di situ saya menangkap sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang anak manusia ini mengalami kegoncangan batin dalam keyakinan, sebelum memutuskan untuk berpindah, alangkah baiknya mendalami agamanya masing-masing karena semua Nah, agama esensinya mengajarkan kebaikan seperti itu ya, Bang. betul. Iya, wujudkan kebaikan diri dulu. Wujudkan kebaikan diri. Dimulai dari dalam. Nah, urusan petunjuk ini kan nanti urusan Allah. Seperti yang dikatakan sebelum saya itu, bahwa kita tidak bisa memberi petunjuk. Artinya petunjuk ini kan muncul dari Allah. Nah, yang paling utama kan membangun kedekatan dengan Tuhan. Dengan Tuhannya. Dengan Allah. Kalau ini sudah terbangun, nah Allah ini kan maha gaib. Lah kita punya kegaiban jenenge batin. Batin kan gaib. Nah yang muncul dari dalam ini kan basa dongkol, amarah, cemas, was-was. Ini kan musuh-musuh kita sebenarnya. Dalam surat An-Nas kan yang berbisik di dalam dada manusia. Nah kita kan sering terprovokasi di situ. Ada bisikan-bisikan, contohnya ketika berbenturan dengan istri. Kadang kan di dalam membisikkan, kurang ajar istri sama suami, kayak gini kan hasutan itu kan yang perlu kita perangi. Nah itu kan terciptanya kebaikan dalam ini kan nanti akan muncul sifat Rahman Rahim lah. Kita itu tidak kuasa untuk memunculkan sifat ulas asih Rahman Rahim. Lah inilah kehadiran Allah. Allah kan hadir lewat Asmaul Husna. Termasuk pimpinannya ini kan ya Rahman ya Rahim, ulas asih. Nah setelah munculnya welas asih dalam, lah untuk memunculkan sifat Rahman Rahim ini kan segala bentuk amarah, dongkol, bentuk panas hati kan harus dihilangkan. Kalau tidak akan muncul welas asih ini. Terhijab bahasanya. Oke, Abang. Terima kasih, Abang. Sangat luar biasa pengetahuannya dan ilmunya, Bang. Terima kasih. Ya. Saya sapa dulu sahabat saya, juga saudara kita ini ya. Bang Banyu Jati, selamat siang apa pagi ini? Selamat siang ya. Selamat siang, Abang. Iya, selamat siang juga Kang Mas. Ya, salam rahayu untuk semua. Salam Ya. kenal yang belum kenal ya. Monggo Abang, barangkali Abang mau melengkapi. Abang kan tadi sempat menyimak ya, Bang. Iya. Apa yang saya narasikan, mungkin Abang bisa menanggapi dari narasi saya itu, Bang. Monggo, Bang. Oke.
mungkin saya ingin menanggapi sedikit, dan apabila nantinya ada kekeliruan saya minta maaf ya. Tentunya Ya, Abang ya. untuk menanggapi segmen ataupun tema dari Kang Mas Putra, saya punya anggapan, dan anggapan itu yang saat ini saya lakukan mengenai perpindahan agama itu. Saya sendiri pelakunya ya. Saya ingin cerita sedikit bahwasanya saya terlahir dan terdidik dengan fondasi agama, dan agama itu menurut saya itu hanyalah sebuah konsep ya. Untuk menceritakan secara detailnya dan singkatnya saya menanggapi ini. Saya itu setelah mengalami itu semua di umur sekitar 20 tahunan, 20 tahun lebih lah katakan. Saya terang-terangan saya berpindah keyakinan. Dan mungkin ini bisa diartikan secara luas ya. Berpindah keyakinan itu dari hati, bukan dari sisi luar. Karena agama menurut saya itu hanyalah identitas yang ternyata itu diwajibkan untuk identitas kita sebagai warga negara. Dan menurut saya pun ya, ternyata pindah agama itu tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Karena semua itu tentunya harus sesuai dengan apa yang kita rasakan, harus sesuai dengan yang kita lakukan. Karena saya pun beranggapan ya, manusia dalam realitanya itu menemukan jati diri tidak tergantung dari fondasi konsep agama. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya pelakunya. Karena realitanya kita ini bisa tersadar, bisa merasakan artinya garis besarnya jati diri, yaitu dari mana saja. Dan saya tarik kesimpulan yang paling singkat ya. Yang paling terpenting itu adalah perilakunya. Apapun jalan yang ditempuh, kalau di dalam keluarga anak, cucu, itu menurut saya tidak masalah. Asalkan perilakunya itu sesuai dengan kemanusiaan. Artinya adab sebagai anak, adab sebagai cucu, dan adab kepada semua manusia. Makanya saya pun belajar ketika saya berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang yang berlainan agama, maka saya harus siap berbicara tentang Tuhannya, karena saya tidak mau terjebak dalam konsep saya yang saya selalu beranggapan konsep saya ini paling benar, tapi ternyata kebenaran itu hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin seperti itu dulu Kang Mas ya. Oke, Jadi ya. itulah statement saya tentang apa yang Kang Mas bahas sekarang. Ya. Monggo yang lainnya. Ya, terima kasih Abang karena ini waktu sudah 1 jam ya. Ya, 1 jam mungkin ada closing statement dari Abah Bantong, karena kebetulan Bantong yang tadi itu. Mungkin Abah bisa ada closing statement Abah. Oke, assalamualaikum buat semuanya. Kita 1 jam ya Kang Restu ya. Mungkin untuk lebih itu nanti kita malam, kalau malam saya waktunya banyak nih, kalau itu udah mau berangkat nih soalnya. Jadi intisarinya
kita ini, mari kita beragama dan tekuni agama masing-masing. Pahami agama masing-masing. Insya Allah dengan memahami agama kita masing-masing, tidak akan keluar daripada agama kita. Dan kita bermain dengan perasaan, bermain dengan kolbu. Beragama satu dengan yang lainnya, tidak saling menjelekkan, tapi kita bertoleransi dengan agama yang lain. Dan insya Allah kita sebagai makhluk sosial akan selamat di dunia dan akhirat ini. Itu aja yang betul. Amin. Ya, terima kasih. Saya di sini hanya edukasi ya, Bah, ya, mengenai bukan agamanya yang kita bahas, melainkan masalah yang terjadi di lapangan seperti itu, Bah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara, Pak Kiai juga telah hadir di room saya. Semoga teman-teman dengan disertai dengan kelancaran, keberkahan, juga kelancaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu Jati, Sampurasun, Abang. Kang Sam, Kang Abi. Terima kasih juga. Ya, sami-sami. Ternuhun. Oke.